Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau kita ada sampai hari ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari, saat yang terindah kita puji Tuhan, kita agungkan Dia, kita muliakan Tuhan. Minta Roh Kudus, Engkau hadir di hatiku. Haleluya. Jamalah kami Roh Kudus, kami rindu Engkau. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis Roh Kudus. Kaulah penolong dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Haleluya. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau saja yang memenuhi kehidupan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami hari ini berlayak, berkenan di hadapan hadirat-Mu ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami untuk kami menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, berkaryalah Engkau, bekerjalah Engkau di tengah-tengah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Engkau pimpin. Dan biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi setiap kami semua yang melayani Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Katakan, Yesus di hati tiada susah. Kalau ada Yesus tiada sedih. Haleluya. Puji Tuhan.
Amin. Terpujilah nama Tuhan. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan. Mari katakan, Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Haleluya. Yesus di hati tiada susah, Amin. tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kita muliakan Dia. puji Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Amin. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada Amin. kutuk yang Haleluya. mengikatku. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk Amin. yang mengikatku. Puji Tuhan. Amin. Sekarang ku Haleluya. adalah ciptaan Kita adalah ciptaan baru, dan ku hidup dan dalam hidup keselamatannya. Tak ada Tak ada kutuk yang mengikat. Kita berkata, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kesukaan sorga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan Kesukaan sorga yang ku rasa yang kami sekarang rasa ini. hari ini. Kesukaan sorga Kesukaan sorga kami rasakan di hati kami. dikerjakan oleh Amin. Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan sorga nama yang ku Yesus. rasa sekarang ini. Amin. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini.
kasih Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari kita minta Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hidupku. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi tantangan dalam dunia ini. Karena itu mari sama-sama kita buka hati untuk Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, Engkaulah damaiku. Haleluya. Engkaulah Terima kasih Roh Kudus. damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Mari kita buka hati untuk jamahan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Mari sembah Dia, muliakan Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Roh Kudus. Yesus Kristus adalah perisai dalam hidup kita. Firman Allah yang memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Karena itu mari kita perlu firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah Terima kasih Tuhan Yesus. perisaiku, Kami perlu firman-Mu. Kami butuh Yesus. Kami butuh Roh Kudus. menerpaku. Ketika badai menerpa dalam hidup kami, Janji-Mu kami akan kuat. di dalamku. Karena itulah janji Tuhan bagi kami. Kalau kami datang berseru kepada Engkau, Engkau sanggup menolong hidup kami. Kan berdiri Haleluya. di tengah
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku yang akan memberikan ketenangan dalam jiwa kami, dalam hidup kami. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, Karena Yesus yang selalu menopang hidup kami. Haleluya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan syukur buat kebaikan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Bapa yang baik. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami butuh pertolongan daripada-Mu. Kami minta selalu perlindungan daripada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat, otoritas, wibawa Allah ada bagian dari hamba-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan baik, keadaan yang sehat. Kalaupun ada yang kurang baik, tentu kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melewati keadaan itu, dan yakinlah Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema berdoa dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jagalah. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Kalau kita sudah dapatkan ayat ini, mari kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18.
dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam pasal yang ke-6 ini, ayat-ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus menyatakan kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Efesus dalam perikop perlengkapan rohani ini, mulai dari ayat yang ke-10, mengenai perlunya dan harusnya kita kuat di dalam Tuhan. Jadi dalam mengikut kepada Tuhan, di dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka itu harus kita lakukan di dalam kesungguhan, di dalam keseriusan, di dalam sesuatu yang benar-benar kita usahakan, kita jalani kerohanian kita ini. Dan itu akan membuat kita menjadi kuat. Karena dengan kuat ini, dengan kalau kita kuat, maka kita akan mampu berhasil dalam pengiringan kita. Berhasil untuk menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, makin maju, sampai kita akan tiba di gereja yang sempurna itu. Yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada cacat dan kurangnya. Lalu dengan kita menjadi kuat, menjadi maju, maka kemudian kita akan bisa bertahan menghadapi setiap tantangan. Kita tahu bahwa kita mempunyai penggoda, mempunyai musuh, yaitu iblis. Di mana iblis itu ingin membuat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Membuat kita tidak percaya kepada firman. Membuat kita tidak taat kepada firman. Membuat kita takut, ragu, walaupun firman Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan dan jaminan untuk tidak takut dan ragu. Karena itu penting sekali untuk kita menjadi kuat. Penting sekali untuk kita sungguh-sungguh menjalani iman, keyakinan kita, ajaran yang disampaikan oleh Alkitab ini. Karena dengan kita menjadi kuat, dengan kita sepenuhnya dengan sungguh-sungguh menjalani iman dan ajaran daripada firman Tuhan, maka kita akan mampu bertahan sampai pada akhirnya, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Hari datang ke sehari, begitu banyak keadaan-keadaan, apakah suka maupun duka, yang bisa jadi menjadi ujian bagi kita semua. Apakah kita tetap bertahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus? Dan untuk menjadi kuat, menjadi mampu, maka Rasul Paulus mengatakan hendaknya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Jadi dia katakan, kalau kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan mampu kuat. Diumpamakan seperti seorang tentara yang dilengkapi dengan seluruh senjata, seluruh perlengkapan untuk berperang. Maka dengan senjata perlengkapan itu diharapkan dia berhasil. Dia mampu mengalahkan setiap musuh dalam peperangan itu. Begitu juga dengan kita. Bahwa ketika kita mengambil seluruh persenjataan, seluruh kelengkapan senjata Allah itu, perlengkapan senjata Allah itu, maka kita akan mampu mengalahkan setiap tantangan, setiap musuh kita. Dan kita akan bertahan sampai di kesudahan dan beroleh kemuliaan, beroleh sorga, beroleh segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu. Dan yang berikutnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah supaya kita bisa kuat, maka ayat 18 yang tadi kita baca, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Jadi selain perlengkapan itu, senjata Allah itu untuk kita mampu menang, mampu kuat, maka ada hal lain yang disampaikan yang harus menjadi seperti konsentrasi kita, sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu berdoa. Dan sifat dari doa ini, karakter dari doa ini
adalah berkelanjutan. Jadi berdoa itu adalah sifatnya itu terus-menerus. Berdoa itu tidak boleh putus. Berdoa itu bukan sesuatu yang apa ya, yang bisa hari ini kita lakukan, lalu besok tidak kita lakukan. Terkadang kan ada misalnya pengobatan yang dilakukan, di mana mengkonsumsi obat itu, dia tidak boleh putus. Setiap hari harus dikonsumsi untuk satu masa waktu, sampai kemudian didapatilah kesembuhan. Dan kalau dia putus pengobatan itu misalnya karena kesibukan, karena lupa untuk mengkonsumsi obat itu, maka akan dilakukan diulangi lagi dari awal. Jadi dianggap bahwa dia harus memulai lagi dari awal sampai sekian durasi. Jadi durasi itu tidak bisa misalnya kan dia hanya sehari kelewat. Berarti misalnya dia sudah menjalani 3 bulan dari 6 bulan, berarti 3 bulan lagi akan dia jalani. Bukan seperti itu. Dia akan menjalani lagi dari awal lagi. Jadi dari hari yang dia kelewat, dia ingat misalnya besoknya, maka dia harus jalani lagi 6 bulan lagi. Jadi doa itu bukan sesuatu yang kita bisa tunda, bisa kita cuti, bisa kita kesampingkan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, berdoa itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan rutin dan berkesinambungan terus-menerus. Jadi bukan bergantung kesibukan kita atau bergantung keadaan kita. Jadi misalnya hari ini kita sibuk lalu kita tidak berdoa. Atau misalnya orang berdoa hanya karena waktu dia susah, waktu dia menghadapi masalah, waktu dia memohon mujizat, waktu dia sakit, dia berdoa. Bahkan sehari dia bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali berdoa. Tapi setelah dia sembuh, setelah dia mendapat mujizat pertolongan, lalu dia berhenti berdoa. Jadi bukan seperti itu. Berdoalah, beribadalah, ikutlah Tuhan itu, lakukanlah firman itu, baik ataupun tidak baik keadaan kita. Jadi waktu kita susah ataupun waktu kita senang, waktu kita kekurangan ataupun kemudian kita sudah berkecukupan, waktu segala sesuatu itu mendukung ataupun tidak mendukung. Jadi kita melihat di sini lewat firman Tuhan bahwa berdoalah. Ini menjadi satu kehidupan rohani, sesuatu karakter, sesuatu hal dasar yang harus dipunyai oleh kita anak-anak Tuhan. Bagaimana berdoa itu kita lakukan senantiasa. Jadi tidak boleh putus, tidak boleh cuti, tidak boleh ya untuk satu masa tidak berdoa begitu. Jadi berdoalah terus sampai seterusnya. Sampai kita selesai di dunia ini, sampai memang waktu kita sudah tidak ada. Tapi kalau masih kita punya waktu, kita masih hidup, maka berdoalah, beribadalah. Layanilah Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Kalau kita melihat beberapa ayat tentang bagaimana berdoa ini harus dilakukan senantiasa atau setiap waktu ya, jadi seterusnya ya, waktu hari ini, waktu besok, waktu yang akan datang, itu terus dilakukan. Jadi berdoalah senantiasa. Kalau kita baca mari kita baca Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ada satu perumpamaan yang diberikan, inti atau tujuan dari perumpamaan itu adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak putus. Berdoalah ya dengan tidak putus harap, tidak putus asa. Jadi doa itu memang harus dilakukan senantiasa. Selalu, always, selalu.
Jadi bukan sebagian begitu dalam masa hidup kita, dalam waktu kita, tetapi berdoa itu harus kita lakukan setiap hari. Apapun keadaannya. Dari kita muda sampai kita tua, bagaimanapun, maka berdoa ini harus kita lakukan. Dan itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Kemudian Yesus memberikan satu perumpamaan tentang hal itu. Lalu kita baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Berdoa itu tidak boleh menjadi berhenti. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak boleh menjadi putus asa. Tidak boleh kemudian menjadi lemah. Jadi tetaplah berdoa. Berdoa itu harus kita lakukan dan tiada berhentinya. Jadi tidak ada berkeputusan ketika kita berdoa itu. Terus, jadi jangan putus. Harus terus nyambung. Ya, nyambung terus, nyambung terus, nyambung terus, nyambung terus, nyambung terus. Jadi doa itu bukan sesuatu ini berdoa, ya lalu putus 1 hari atau 2 hari, ya 3-4 hari atau 1 minggu lalu berdoa lagi di sini. Lalu di sini putus ya 1 hari atau 1 minggu, 2 minggu, lalu nanti berdoa lagi. Ke gereja atau ibadah itu berkesinambungan ya, beribadah minggu ini, beribadah minggu depan, beribadah lagi, beribadah. Jadi itu sesuatu yang tidak putus. Sampai memang ya kita mengakhiri waktu kita di dunia. Sama dengan berdoa. Jadi berdoa itu bukan berhenti ketika kita sudah ditolong Tuhan. Jadi teruslah berdoa. Teruslah. Jadi ketika kita misalnya tidak ada lagi permohonan dalam arti ya sesuatu yang kita gumulkan ya, semua misalnya ada sesuatu yang harian saja, berarti berdoa bagi kita maka penekanannya adalah naikkanlah ucapan syukur kita. Saksikanlah, sampaikanlah bagaimana pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan. Walaupun kadang-kadang ya ketika kita berdoa, kita akan menjadi lebih kusuk gitu ya. Kita akan kayak lebih serius, lebih intens ya melakukannya. Kalau kita punya masalah, ya itu manusiawi. Tapi mari kita ingat, kalaupun Tuhan sudah tolong masalah kita, tetaplah berdoa. Artinya doa kita tekankan kepada syukur kita kepada Tuhan. Kesaksian kita. Kita sampaikan, Tuhan engkau sudah tolong aku. Jadi berdoalah senantiasa. Berdoa itu sifatnya adalah doa itu harus dilakukan tanpa ada putusnya. Tanpa ada berhentinya. Jadi doa itu harus sesuatu yang selalu dikerjakan, dilakukan. Lalu kita melihat di ayat ini, berdoa itu kemudian dikatakan dengan menaikkan permohonan atau penyembahan kita. Jadi berdoa itu ketika kita berdoa, maka di dalam doa itu kita menaikkan penyembahan kita, ucapan syukur kita, dan permohonan kita kepada Tuhan. Sehingga tadi kalau kita ikuti, bahwa kalau kita misalnya sudah ditolong Tuhan, sudah misalnya tidak ada lagi permohonannya, kalau memang itu bisa dimungkinkan, maka kita tetap berdoa. Karena apa? Doa itu adalah ucapan syukur. Jadi kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kemudian kita memohon. Firman Tuhan ya dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti di situ tetap ada kebutuhan setiap hari kepada kita. Berarti di situ tetap ada kebutuhan untuk senantiasa berdoa setiap hari. Untuk setiap hari kita datang lagi karena setiap hari ada kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi berdoalah senantiasa, lalu berdoalah karena ketika kita berdoa, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan permohonan kita. Jadi doa itu, dalam doa, isi dari doa itu ucapan syukur, penyembahan kita. Jadi penyembahan dan syukur kita itu seperti apa ya? Bahasa kita mungkin gampang, seperti rayuan kita kepada Tuhan. Jadi seperti rayuan kita kepada Tuhan, penyembahan kita, syukur kita itu seperti rayuan kita memohon sebelum kemudian kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan.
Jadi Tuhan itu perlu kita sembah, kita muliakan, kita besarkan, kita sampaikan syukur kita. Nah, ya, di dalam arti yang mudah kita mengerti, seperti kita rayu dia dengan apa? Dengan penyembahan, dengan pujian kita. Dan yang kedua, doa itu ada permohonan yang kita harus naikkan. Tadi saya katakan ketika kita melihat doa Bapa kami, di situ kan kita lihat bahwa ya benar kita nggak mungkin bisa apa ya melewati satu hari tanpa kita memohon dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup misalnya begini ya, Tuhan ya 3 hari ini saya nggak berdoa deh karena saya 3 hari bisa hidup tanpa Engkau. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita walaupun mungkin secara tadi saya katakan bahwa kita sudah dapat mujizat nih. Kita sudah dapat pertolongan Tuhan ini. Bukan berarti kita tidak butuh lagi pertolongan Tuhan. Karena jangankan 1 hari, ya 1 detik pun kita tidak ditolong Tuhan. Kita tidak mampu menjalani hidup. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, bisa berdiri, ya bisa sampai sekarang masih hidup. Kita lewati setiap tantangan, setiap proses, setiap hal-hal dalam hidup kita. Itu kan semua karena pertolongan Tuhan. Jadi itulah yang membuat kita juga setiap hari tanpa berkeputusan, itu harus berdoa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur, ya, dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur, ya, disertai di dalam doa itu ada permohonan. Sampaikanlah apa yang menjadi keinginan kita. Jadi berdoalah senantiasa, di dalam doa itu naikkanlah syukur kita, naikkanlah permohonan kita kepada Tuhan. Berarti syukur dan permohonan itu juga sesuatu yang tidak pernah berkeputusan. Terus kita sampaikan, naikkan kepada Tuhan. Karena memang tidak pernah kita bisa hidup bahkan sedetik pun tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan. Kalau begitu doa itu pun tidak boleh berhenti ya 1 durasi waktu pun atau 1 hari pun. Doa itu harus kita naikkan kepada Tuhan. Lalu berikutnya yang dia katakan ya bahwa berdoa itu dengan Roh Kudus. Jadi berdoa dengan Roh. Ada doa yang kita bisa naikkan ya dengan akal budi kita mikir ya, kita mikir. Tetapi ada doa juga Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana Roh Kudus berdoa di dalam kita. Dan akal kita tidak bisa lagi mengerti apa yang didoakan Roh Kudus itu. Dan karena itu adalah doa dari Roh Kudus, maka tentu Allah mendengarkan doa permohonan yang disampaikan Roh Kudus di dalam kita ini lewat lidah bibir kita. Dan tentu Roh Kudus itu tahu apa yang dia doakan, apa yang dia mohonkan kepada Bapa untuk kita. Dan tentu hal itu adalah yang terbaik bagi kita, tidak mungkin salah. Jadi ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab mengajarkan kita berdoalah dengan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam diri kita itu, Roh Kudus yang memenuhi kita itu, dia berdoa di dalam diri kita. Mari kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan 27. Saya baca untuk kita Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita tidak tahu bagaimana sih harusnya berdoa. Tentu doa kita ini kan disempurnakan oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita itu ketika dia berdoa, itulah doa yang seharusnya kita doakan. Jadi kita semua tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Kita perlu disempurnakan, kita perlu ditolong supaya doa kita itu memang pas dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana caranya supaya doa kita menjadi sempurna sesuai dengan yang Allah kehendaki? Maka Roh Kudus berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan, dengan rintihan-rintihan. Jadi kadang-kadang ketika Roh Kudus itu berdoa di dalam diri kita, itu bukan menjadi kalimat yang bisa kita mengerti. Kadang-kadang hanya air mata gitu. Bibir cuma komat kami. Oh Tuhan tolong misalnya kita. Atau kita udah nangis saja. Udah nangis saja. Atau kita diberikan bahasa roh itu. Jadi akal kita pun sudah tidak tahu apa. Tapi yang kayak kita nangkap gitu ya. Kita berdoa gitu. Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Roh Kudus itu berdoa, dia tahu keadaan kita. Sehingga dia seperti di sini dikatakan intercession gitu ya, pengantara gitu. Jadi dia mengantarai kepentingan kita. Pengantara itu kan biasanya kan dua pihak. Ya kalau orang jualan disebut agent atau makelar gitu ya, penjual dan pembeli. Jadi ada agentnya ya, ada pengantaranya. Jadi kadang seperti itu ya. Kebutuhan kitanya bukan kebutuhan Roh Kudus. Roh Kudus doakan di dalam diri kita, dia berdoa dalam ucapan bibir kita yang rintihan, air mata kita, bisa juga dalam bahasa roh. Lalu dia berdoa untuk kepentingan kita kepada Bapa di sorga. Dan tentu Bapa di sorga akan mendengarkan doa yang dinaikkan oleh Roh Kudus tentang kebutuhan kita. Dan apa yang didoakan oleh Roh Kudus, dimohonkan Roh Kudus di dalam diri kita dan untuk kita, itu pasti benar, itu pasti sesuai kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya mau tahu apa kehendak Allah, kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus menerima dari Roh Kudus. Kita harus di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa ngerti apa sih kehendak Allah. Kita hanya kayak mereka-reka begitu ya. Kita hanya kayak menafsir-nafsir ya. Apakah ini sesuai kehendak Allah? Tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu, dengan firman yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa tahu apa kehendak Allah itu dan kita tidak ragu di situ. Jadi berdoalah dengan Roh Kudus, artinya penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Pakailah Roh Kudus itu, jangan dianggurin begitu, jangan didiamkan saja. Pakailah Roh Kudus ya di dalam diriku. Ajari aku, tuntun aku, bimbing aku, pimpin aku. Dan ketika dia berdoa, ketika Roh Kudus itu memimpin kita, maka ikutilah pimpinan daripada Roh Kudus itu. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa berdoa itu tadi kita sudah lihat beberapa hal, sesuatu yang harus kita kerjakan senantiasa. Di dalam doa itu kita menaikkan ya ucapan syukur kita. Lalu kemudian kita menaikkan juga permohonan kita. Lalu yang ketiga, di dalam doa itu kita kemudian berdoa dengan Roh Kudus. Roh Kudus memohon bagi kita, di dalam kita, melalui kita. Dengan keluhan-keluhan, dengan air mata, dengan rintihan. Bahkan ya, dengan bahasa yang diberikan roh itu kepada kita. Yang mungkin kita tidak mengerti apa sih yang didoakan. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk kebutuhan kita, untuk kepentingan kita. Dan yang terakhir dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, berjaga-jagalah di dalam doa itu. Jadi tema kita berdoa dan berjaga-jagalah. Secara singkat atau sederhana, berjaga-jaga itu artinya tidak tidur.
Karena kan begini, kalau kita tidur, banyak hal yang kita lewatkan. Penjaga kalau tidur, maka pencuri bisa masuk. Kalau ya siswa tidur di kelas, maka dia tidak mengerti pelajaran. Jadi berjaga-jaga itu awas. Berjaga-jaga itu sadar. Berjaga-jaga itu tidak lalai. Jadi dikatakan berjaga-jagalah di dalam doa kita itu. Jadi ketika kita berdoa, berdoa itu harus kita lakukan sebagai apa ya? Antisipasi, sebagai kita berjaga-jaga, sebagai kita tidak lalai. Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti kita nggak berjaga-jaga. Berarti kita dengan sengaja lalai. Jadi kan kalau kita tidak berjaga-jaga, misalnya kita penjaga keamanan begitu ya, tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak awas, itu kan sebenarnya dia sudah memberikan kesempatan untuk pencuri masuk. Untuk sesuatu yang tidak baik itu terjadi. Tapi kalau si penjaga keamanan itu waspada, tidak tidur, awas, tidak lalai, maka itu paling tidak akan menghambat untuk hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sadar, mari kita berjaga-jaga. Kita ya hidup bukan dalam keadaan yang mudah. Lawan kita itu bukan darah dan daging, Efesus 6 bilang. Sampaikan, lawan kita itu setan. Lawan kita itu berat. Lawan kita itu kita nggak bisa leha-leha ya, nggak bisa misalnya kalau kita nggak berdoa, nggak pakai senjata selengkap senjata Allah lalu kita menang. Jangan ngarep, jangan mimpi kata orang kita. Kalau kita nggak serius bertuhan lalu kita pikir kita akan bertahan sampai kesudahan, aduh, jangan mimpi. Kita harus sadar ini kayak misalnya ya, misalnya kita lawan bola, lawan ya misalnya dulu di sekolah. Ini lawan tim yang berat. Kita bisa nggak? Udah, kita latihannya seperlunya aja deh. Kalau hujan, nggak usah latihan. Ya. Aduh capek ini, hari ini capek. Nggak usah latihan. Ini orang kayak anggap remeh. Ini orang lalai. Ini orang nggak berjaga-jaga. Ini orang tidak waspada. Ini orang ya nggak mungkin bisa menang kalau model-model mentalitas seperti ini. Ya kalau kita bekerja, melayani, mentalitas tidak berjaga-jaga, mentalitas nanti juga Tuhan tolong ya. Kita udah tahu tantangan besar, kita sudah tahu ya kehidupan itu berat. Kalau bukan karena doa, kalau bukan karena Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak berjaga-jaga, dia pikir ya dia bisa lewati dan ambruklah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berjaga-jaga. Kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Tidak mudah dalam arti gini, tidak bisa kita tanpa kekuatan Tuhan, itu dia. Tapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, maka kita menghadapi kehidupan yang mudah. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang tolong kita. Tapi tanpa Tuhan, aduh kepala mumet, pusing. Kerjaan bertumpuk-tumpuk, ya kan? Tuntutan itu banyak sekali, kebutuhan banyak sekali. Jadi dengan keadaan seperti itu, harusnya kita berjaga. Ini saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini saya tidak bisa hidup tanpa doa. Ini saya tidak bisa hidup dengan kekuatan saya sendiri. Sehingga doa itu menjadi sesuatu yang kita utamakan begitu. Kita kerjakan tanpa berhenti. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, maka orang yang tidak berjaga-jaga dia nggak akan berdoa. Dia akan anggap remeh ini soal doa. Dia akan anggap remeh soal ibadah. Dia nggak berjaga-jaga. Dan ketika ya iblis itu kemudian dengan strateginya, maka orang itu biasa jatuh. Tapi kalau kita berjaga-jaga, di dalam Matius pasalnya yang ke-26 sampai 41, Matius pasal 26 ayat 41, saya baca untuk kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga dan itu kemudian membuat kita berdoa, daging kita ini lemah. Firman Tuhan bilang kita akan jatuh. Murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus kan di Taman Getsemani itu untuk berdoa. Tapi mereka tidur. Mereka tidak berjaga-jaga. Dan apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Maka semua mereka
melarikan diri. Semua mereka berlaku seolah-olah mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Mari gereja, di akhir zaman ini, kita menghadapi tantangan yang tidak kurang berat dibandingkan tantangan murid-murid Yesus pada saat itu. Pencobaan itu tetap ada. Musuh kita tetap ada. Tantangan hidup masih tetap ada. Dengan melihat seperti itu, ya, dengan melihat misalnya ini, kalau misalnya ya aparat keamanan melihat bahwa ini kayaknya keadaan kayak udah mulai kurang aman begitu, maka biasanya mereka akan menambah ya pasukan, menambah kewaspadaan, menambah pemeriksaan. Mereka berjaga-jaga, belum tentu memang terjadi, tetapi diantisipasi berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berjaga-jaga. Supaya kita tetap bisa berdiri sampai akhir dari kehidupan kita. Supaya kita tetap bisa kuat, supaya kita tidak kalah menghadapi tipu daya dari iblis ini. Kita berjaga-jaga. Dan dalam berjaga-jaga itu dikatakan, naikkanlah permohonan untuk semua orang kudus. Jadi ternyata setiap kita mempunyai tanggung jawab untuk berjaga-jaga, baik untuk diri saya, diri Bapak Ibu Saudara-saudari, maupun untuk semua orang kudus ini. Jadi kita berjaga-jaga untuk semua orang kudus, salah satunya adalah dengan kita mendoakan semua orang kudus. Kita mempunyai kewajiban mendoakan pemimpin-pemimpin rohani, tapi kita juga mempunyai kewajiban berjaga-jaga untuk semua orang kudus. Artinya kita menaikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur untuk semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah Bapak Ibu Saudara-saudari mendoakan saudaramu? Adakah engkau mendoakan rekanmu sesama jemaat? Adakah engkau mendoakan anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu? Adakah engkau mendoakan rekan sepelayananmu, rekan satu wadahmu? Adakah engkau mendoakan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia? Jadi berjaga-jagalah, berdoalah untuk semua orang kudus. Ada 2 yang kita bisa doakan untuk semua orang kudus. Kalau kita berbicara konteks ayat ini, 1, supaya semua orang kudus itu tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Supaya jangan ada yang mundur. Jangan ada yang menjadi pahit dan meninggalkan Tuhan. Jangan ada yang kemudian binasa. Mari kita berdoa. Supaya semua kita kuat, tantangan bisa datang, iblis bisa menggoda, iblis coba menipu, tetapi semua kita orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, tidak ada yang tertipu. Mari juga kita berdoa supaya semua kita anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, bertumbuh, semua maju. Semua menjadi gereja yang dewasa. Yang setiap hari semakin maju, semakin maju. Adakah pokok doa ini kita doakan? Pada akhirnya Tuhan mau kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri. Mulailah berdoa untuk sesama kita orang percaya. Supaya kita semua tetap kuat, supaya kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita akan hidup bersama-sama, bukan hanya bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi bersama juga dengan orang-orang percaya dari segala zaman dan dari seluruh tempat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya berkat-berkat Tuhan semakin bertambah-tambah bagi kita semua. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Imanku Tetap di Dalam Yesus Saja. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku
buatku di Golgota. Haleluya. Ku hilang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Amin. Kami girang. Haleluya. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Mati buatku di Golgota. Amin. Haleluya. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa supaya kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Tantangan bisa datang, godaan bisa datang, penderitaan bisa datang, tekanan bisa datang, tapi kami tetap teguh dalam Tuhan. Kami berdoa untuk beroleh kekuatan dari Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk sesama kami orang-orang kudus, supaya semua tetap teguh dalam iman. Jangan seorang pun yang mundur, semuanya semakin bertambah maju. Tantangan bisa datang Tuhan, penderitaan bisa datang, tetapi semua kami tetap ada dalam Yesus. Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi Engkau terus menolong kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kuatkan kami semua Tuhan. Roh Kudus, Engkau kuatkan kami semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Biar semua kami berdoa dan berjaga-jaga. Semua kami waspada, semua kami Tuhan menaruh perhatian kami di dalam hal rohani kami supaya kami tetap teguh dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Amin, amin. Yang telah Amin,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Iman yang menang, amin, haleluya. Iman yang menang, amin, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kembali kami dengan firman-Mu. Untuk kami berdoa senantiasa. Kalau mungkin ada di antara kami yang sudah tidak berdoa, sudah Tuhan terbuai dengan keadaan Tuhan. Tetapi kami Tuhan hari ini kembali datang Tuhan untuk menerima nasihat teguran firman-Mu. Biarlah doa menjadi sesuatu yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti di dalam diri kami Tuhan. Doa senantiasa Tuhan kami naikkan kepadamu dan kami berjaga-jaga, kami waspada. Kami tahu tantangan kami tidak mudah Tuhan. Kami tahu musuh kami yaitu roh jahat selalu ingin Tuhan berusaha, selalu Tuhan dengan sekuat tenaganya berusaha untuk menjatuhkan kami, membuat kami kecewa, membuat kami sakit hati, membuat kami Tuhan kecewa dengan keadaan Tuhan, membuat kami Tuhan Yesus tidak mampu menghadapi setiap godaan dan tekanannya. Tapi biar semua kami berjaga-jaga. Kalau kami tahu keadaannya tidak semakin mudah, biarlah kami terus Tuhan dalam doa kami, biarlah kami berdoa sehingga ada kekuatan yang daripada Tuhan atas setiap kami. Roh Kudus memampukan kami melewati setiap tantangan dan menang terhadap setiap godaan dari roh jahat. Dan kami juga berjaga-jaga dalam doa kami, menaikkan permohonan juga untuk semua orang kudus Tuhan, supaya kami semua juga kuat di dalam Tuhan. Semoga kami semua jemaat-Mu tidak ada yang mundur dari Tuhan, tidak ada yang meninggalkan Tuhan, tidak ada yang kecewa Tuhan, tapi semua berlomba-lomba untuk semakin maju dalam Tuhan. Semua dalam kerajinan untuk melayani Tuhan, semua menaikkan doa syukur kepada Tuhan, semuanya ada dalam
kelembutan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Inilah doa kami bagi seluruh orang kudus-Mu Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau Tuhan menguatkan kami semua Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami dan Roh Kudus memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi semua kami jemaat-Mu Tuhan. 1 minggu ke depan kami akan jalani lagi Tuhan kehidupan kami. Ada Tuhan begitu banyak rencana, ada begitu banyak tugas, ada begitu banyak tanggung jawab dan kegiatan yang harus kami tunaikan dalam minggu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kalau Engkau bersama dengan kami, maka kami akan mampu menghadapi semuanya ini. Karena itu Tuhan, lewat ibadah ini turunlah berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Maka datanglah hikmat bijaksana, maka datanglah keberuntungan, maka datanglah kesuksesan, bahkan perlindungan daripada Tuhan atas setiap jemaat Tuhan yang beribadah. Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat-Mu Tuhan Yesus, dan kami tahu Engkau adalah pemenuh segala kebutuhan kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Cukupkan Tuhan, berikan kepada kami apa yang kami butuhkan Tuhan. Biar kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan penyedia segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan mulai daripada orang tua, suami istri yang ada, anak-anak muda-Mu yang ada Tuhan. Bahkan anak-anak kami semua yang ada. Biarlah berkat-Mu ada atas semua kami. Biarlah kami dibedakan dari orang yang lain Tuhan Yesus. Kami mempunyai Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Maka Tuhan itu akan menolong kami. Sembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus. Cukupkan kami yang kekurangan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang dalam masalah, dalam tantangan, kami berdoa dalam ibadah ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat sehingga kami bisa menang terhadap setiap tantangan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Teruslah beserta dengan kami jemaat-Mu dan teruslah membela kami, menolong kami semua. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami sudah terima lewat ibadah ini. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah naikkan, firman-Mu sudah kami simpan dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan semakin kuat, semakin maju. Kami akan tetap berdoa, bahkan berjaga-jaga Tuhan. Sehingga kami tidak mau Tuhan lalai Tuhan. Kami mau pelihara iman percaya kami, tapi juga kami mau peduli terhadap iman percaya orang-orang kudus-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat-berkat Tuhan. Kami tadakan tangan kami terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus. Kiranya datang dan menyertai kita semua. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.